Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Pabutungan dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Sultan Hamid Gorontalo. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil bacaan saya dari artikel yang saya dapat, yaitu makalah yang berjudul Etika dan Moral dalam Ilmu Pengetahuan, ditulis oleh Juwardi Atmadinata. Pengertian etika. Dalam bahasa Inggris, etika disebut ethic, singular berarti a system of moral principles or rules of behavior, atau suatu sistem prinsip moral, aturan atau cara berperilaku. Akan tetapi terkadang ethics dengan tambahan huruf S dapat berarti singular. Jika ini yang dimaksud, maka ethics berarti the branch of philosophy that deals with moral principles, suatu cabang filsafat yang memberikan batasan prinsip-prinsip moral. Jika ethics dengan maksud plural atau jamak, berarti moral principles that govern or influence a person behaviors, prinsip-prinsip moral yang dipengaruhi oleh perilaku pribadi. Dalam bahasa Yunani, etika berarti ethikos, mengandung arti penggunaan karakter, kebiasaan, kecenderungan, dan sikap yang mengandung analisis konsep-konsep seperti harus, mesti, benar, salah, mengandung pencarian ke dalam watak, moralitas atau tindakan-tindakan moral, serta mengandung pencairan kehidupan yang baik secara moral. Etika secara lebih detail merupakan ilmu yang membahas tentang moralitas atau tentang manusia sejauh berkaitan dengan moralitas. Penyelidikan tingkat laku moral dapat diklasifikasi dalam etika deskriptif, 2 etika normatif, 3 etika metaetika. Pertama, etika deskriptif yang mendeskripsikan tingkah laku moral dalam arti luas seperti adat, kebiasaan, anggapan tentang baik dan buruk, tindakan-tindakan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Objek penyelidikannya adalah individu-individu, kebudayaan-kebudayaan. Kedua, etika normatif. Dalam hal ini seseorang dapat dikatakan sebagai participation approach karena yang bersangkutan telah melibatkan diri dengan mengemukakan penilaian tentang perilaku manusia. Ia tidak netral karena berhak untuk mengetahui atau menolak suatu etika tentu. Ketiga, metaetika. Awalan meta atau Yunani berarti melebihi, melampaui. Metaetika bergerak seolah-olah bergerak pada taraf lebih tinggi daripada perilaku etis, yaitu pada taraf atau bahasa etis atau bahasa yang digunakan di bidang moral. Pengertian moral menurut K. Bertens secara etimologis, kata moral sama dengan etika, meskipun kata asalnya berbeda pada tataran lain. Jika kata moral dipakai sebagai sifat, artinya sama dengan etis. Jika dipakai sebagai kata benda, artinya sama dengan etika. Moral berarti nilai-nilai dan moral-moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Moral berasal dari bahasa Latin moralis atau kata dasar moris, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, cara, dan tingkah laku. Moral berarti sesuatu yang menyangkut prinsip benar salah dan salah satu dari suatu perilaku yang menjadi standar perilaku manusia. Bila dijabarkan lebih lanjut, moral mengandung 4 pengertian. 1. Baik, buruk, benar, salah dalam aktivitas manusia. 2. Tindakan yang adil dan wajar. 3. Kapasitas untuk diarahkan pada kesadaran benar salah dan kepastian untuk mengarahkan orang lain agar sesuai dengan kaidah tingkah laku yang dinilai benar salah.
Dan 4. Sikap seseorang dalam hubungannya dengan orang lain. Tanggung jawab keilmuan. Ilmu pengetahuan menghasilkan teknologi yang diterapkan pada masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana bagi manusia. Disinilah pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Proses transformasi ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat tidak lepas dari ilmuwan. Seorang ilmuwan akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat akan membawa pada persoalan etika, keilmuan, serta masalah bebas nilai. Fungsi ilmuwan tidak berhenti pada penela dan keilmuan secara individual, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Ilmu merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat. Sekiranya hasil karya ini memenuhi syarat-syarat keilmuan, maka dia diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu pengetahuan dan digunakan oleh masyarakat tertentu. Dengan perkataan lain, penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmu adalah bersifat sosial. Peranan individu inilah yang bersifat dominan dalam kemajuan ilmu yang dapat mengubah wajah peradaban. Kreativitas individu yang didukung oleh sistem komunikasi sosial yang bersifat terbuka menjadi proses pengembangan ilmu berjalan secara efektif, maka jelaslah bahwa seorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, bukan saja karena dia adalah warga masyarakat yang kepentingannya terlibat secara langsung di masyarakat, namun yang lebih penting adalah karena dia mempunyai fungsi tertentu dalam kelangsungan hidup bermasyarakat. Implikasi penting dari tanggung jawab sosial seorang individuan adalah bahwa setiap pencarian dan penemuan kebenaran secara ilmiah harus disertai dengan landasan etis yang utuh. Proses pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah yang dilandasi etika merupakan kategori moral yang menjadi dasar sikap etis seorang ilmuwan. Ilmuwan bukan saja berfungsi sebagai penganalisis materi tersebut, tetapi juga harus memiliki moral yang baik. Kaum ilmuwan tidak boleh menganggap ilmu dan teknologi adalah segala-galanya. Masih terdapat banyak lagi sendi-sendi lain yang menyangga peradaban manusia, dan baik demikian juga masih terdapat kebenaran-kebenaran lain di samping kebenaran keilmuan yang melengkapi harkat manusia yang hakiki. Jika kaum ilmuwan konsekuen dengan pandangan hidupnya, baik secara moral maupun intelektual, maka salah satu penyangga masyarakat modern ini, yaitu ilmu pengetahuan, akan berdiri secara kokoh. Di bidang etika, tanggung jawab ilmuwan bukan lagi hanya memberikan informasi, namun juga memberikan contoh bagaimana bersifat objektif, terbuka, menerima kritikan, menerima pendirian yang dianggap benar, dan berani mengakui kesalahan. Tugas seorang ilmuwan harus menjelaskan hasil penelitiannya sejernih mungkin berdasarkan rasional dan metodologis yang tepat. Secara moral, ilmuwan tidak akan memberikan hasil penelitiannya digunakan untuk tujuan yang melanggar asas-asas kemanusiaan. Sekian dari saya tentang materi etika, pengertian moral, dan tanggung jawab keilmuan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.